Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Daviluda Simbolon dari Prodi Informatika dengan NIM 11S24-001. Di sini saya akan menjelaskan praktikum kelima dari pemodelan dan simulasi tentang sculpting, tentang modeling sculpting. Jadi kalau digital sculpting itu di Blender itu salah satu fitur yang powerful atau yang sangat bagus untuk membuat bentuk-bentuk organik dengan penuh detail dan natural seperti karakter, hewan, manusia, monster ataupun karakter CV lainnya. Nah, digital sculpting di Blender itu adalah proses membentuk objek 3 dimensi dengan cara memahat atau seperti ini ya, menggunakan ini sculpting. Nah ini dia, jadi ini digunakan untuk seperti memahat, jadi kita itu bisa membentuk seperti berbagai jenis brush sesuai yang kita inginkan. Nah kalau di Blender, digital sculpting sangat cocok digunakan untuk membuat karakter manusia, hewan realistis atau fantasi, monster, wajah, otot, lilipan kulit, pori-pori, dan bentuk organik lainnya. Nah kalau perbedaan sculpting dan modeling biasa itu ada dari banyak. Yang pertama itu dari aspeknya, cara kerjanya itu yang dimana itu kalau modeling biasa itu mengedit vertex, edge, face satu persatu. Sedangkan cara kerja dari digital sculpting itu menggunakan brush untuk memahat, yang ini. Nah, jadi digunakan ini untuk memahat. Nah, digunakan untuk memahat. Yang selanjutnya itu kalau bentuknya itu, kalau modeling biasa itu seperti geometris, presisi, hard first ataupun anorganik. Jadi dia itu garis-garisnya itu terlihat sangat presisi dan keras, jadi gak ada halusnya gitu. Sedangkan kalau di bentuk dari digital sculpting itu berbentuk lebih organik, bebas, dan juga melengkung. Kecepatan yang untuk membuat kompleks lebih cepat dan seperti itu. Kalau teknologinya itu, topologinya itu dari modeling biasa itu sangat diperhatikan. Kalau digital sculpting tidak terlalu diperhatikan saat awal sculpting karena dia adalah lengkungan-lengkungan yang organik dan juga bebas. Nah kalau penggunaan utamanya itu di modeling biasa itu digunakan untuk bangunan, senjata, mesin, dan juga karakter buat benda-benda buatan manusia lainnya. Sedangkan kalau digital sculpting itu digunakan untuk karakter, makhluk, organik, dan juga forms lainnya. Yang selanjutnya tools atau fitur dalam sculpting media itu bisa digunakan untuk berbagai sculpt, berbagai brush, yang dimana itu draw itu menambahkan volume ke permukaan, draw ini menambahkan volume ke permukaan. Kalau yang ini itu digunakan untuk tambah volume dengan efek tanah liat ataupun kain namanya. Kalau ini namanya chase atau membuat lipatan atau garis tajam, misal kayak kerutan kulit atau apa. Yang selanjutnya itu ini untuk menghaluskan permukaan, yang ini untuk grab, menarik bagian besar atau mesh, bagian besar mesh yang cocok untuk atur proporsi. Snake untuk menarik mesh secara bebas, misalnya tanduk atau rambut. Invert itu membengkakkan permukaan seperti gelembung, pinch mengerutkan permukaan untuk membuat edge tajam, flatten atau scrape melatakan bagian permukaan mesh. Nah, kalau selanjutnya itu tools yang untuk paling bermanfaat untuk digital sculpting itu, yang pertama itu simetri, mengaktifkan simetri agar sculpting otomatis di kedua sisi. Jadi kalau contohnya ini, nah saya men-sculptingnya itu dari sini, dari tengah ini. Jadi kalau saya membuat satu di sini, maka otomatis di sininya akan bentuk juga. Nah, begitu dia. Makanya ini terlihat lumayan simetris atasnya, ini yang atas. Kalau bawah itu beda karena
saya membentuknya satu persatu kalau yang di bawahnya. Yang selanjutnya itu masking atau melindungi area tertentu dari sculpting. Nah, jadi kalau tadi saya pas membuat ini itu saya melindungi ini itu depannya ini menggunakan maskingnya untuk supaya tidak sculpting. Jadi dia yang bisa di sculpting cuma atasnya, ininya, dan juga samping-sampingnya. Nah, yang selanjutnya itu facet seperti membuat bagian-bagian tersisa untuk kemudahan seleksi seperti yang ini, bagian tersisa terpisah yang ini. Yang selanjutnya itu pose brush atau digunakan untuk memutar dan mengatur posisi tubuh seperti tulang atau remas. Yang selanjutnya remas atau foveal remas digunakan untuk membuat bagung mesh yang lebih padat dan merata. Dan juga ini sangat penting ketika untuk memulai merusak atau terlalu banyak stretch polygon. Yang selanjutnya itu ada add-on atau Sculpt Tools UI menyediakan panel sculpt yang sangat cepat, basement pack untuk memulai dari bentuk dasar karakter banyak gratis ya, ataupun itu banyak gratis internet. Brush pack banyak artis yang menggunakan custom brush pack. Dan selanjutnya itu contoh hasil yang mirip itu kayak yang saya buat ini. Yang pertama ini anvil dan juga tengkorak yang saya buat. Nah, jadi contoh lain itu karakter animasi, makhluk fantasi, pot digital dan lainnya. Nah, digital crafting adalah dimana dunia kita bisa lebih bebas berekreasi secara artistik tanpa terlalu terikat dengan aturan garis-garis yang gimana bilangnya, terlalu monoton. Nah, sangat cocok untuk kita yang membuat karakter keren, makhluk unik atau organisasi lainnya. Jadi kalau contoh yang sudah saya buat itu seperti ini adalah contoh anvil yang saya buat. Nah, jadi yang pertama itu saya kerjakan itu adalah di bagian yang bawahnya ini, yang atas ini yang pertama saya kerjakan menggunakan mirror. Nah, jadi saya ketika membentuk ini sampingnya ini, nah jadi otomatis terbentuk sampingnya ini, begitu juga sampingnya ini, makanya dia bentuknya itu merata. Nah, sama yang ini juga mirror, yang bawah ini juga sebenarnya saya menggunakan mirror, cuman setelah saya mirror kan saya menggunakan sculpting sedikit-sedikit sehingga ada di sini benjolan-benjolan yang tidak seimbang sebagiannya. Dan selanjutnya itu ada beberapa sculpting ini ada kucing. Nah, ini dia kucing, sama juga ini awalnya ini saya menggunakan mirror juga, jadi saya akan bagi duanya ke sumbu Z atas. Nah, saya cuma mengerjakan yang kanan ini, tapi yang kirinya yang ikut. Kenapa? Karena saya sudah menggunakan mirror. Yang satu lagi yang terakhir saya itu mengerjakan tengkorak dan ini, dimana ini itu walaupun kurang bagus, ini hasil pekerjaan saya. Jadi saya itu menggunakan sculpting, saya memadatkan yang ini, memasukkan ini dan saya menambahkan beberapa material juga, material spirnya di sini, beberapa di bawah ini. Jadi sekian penjelasan dari saya, Pak. Saya Dev Simbolon,